Manis memang menggoda. Rasanya menyenangkan, memberi energi instan, dan sering jadi pelipur lara di tengah hari yang melelahkan. Tapi tahukah Anda, di balik rasa manis itu, tersembunyi ancaman yang bisa merusak tubuh kita secara perlahan, dari anak kecil yang baru belajar berjalan, hingga lansia yang sudah bijak dalam hidup. Gula bukan musuh, tapi ketika kita mengonsumsinya berlebihan, ia berubah menjadi racun yang tak terlihat. Racun yang tidak langsung membuat kita jatuh sakit, tapi diam-diam merusak dari dalam. Bayangkan seorang anak yang setiap pagi sarapan dengan sereal manis, minum teh manis, lalu bekal sekolahnya berisi roti coklat dan minuman kemasan. Ia tumbuh dengan kebiasaan manis yang dianggap normal. Tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Berat badan naik, gigi berlubang, sulit fokus di kelas. Di sisi lain, seorang dewasa muda yang sibuk bekerja, mengandalkan kopi susu dan camilan manis untuk bertahan sepanjang hari. Ia merasa produktif, tapi tubuhnya mulai menyimpan lemak di perut, tekanan darah naik, dan tidur tak lagi nyenyak. Dan seorang lansia, yang merasa sudah cukup berhati-hati, tetap mengonsumsi teh manis setiap sore dan kue tradisional setiap akhir pekan. Ia tidak sadar bahwa gula mempercepat penuaan otak dan melemahkan daya tahan tubuhnya. Gula ada di mana-mana. Dan seringkali, kita tidak menyadari seberapa banyak yang sudah masuk ke tubuh kita hari ini. Video ini akan membawa Anda menyusuri dampak gula berlebih, dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena ketika kita tahu bahayanya, kita bisa memilih dengan lebih bijak. Gula tidak selalu datang dalam bentuk permen atau kue. Ia menyamar dalam makanan sehari-hari yang kita anggap biasa. Roti tawar, saus tomat, yogurt, bahkan makanan bayi, semuanya bisa mengandung gula tambahan. Label, tanpa lemak, seringkali menipu. Karena untuk menggantikan rasa, produsen menambahkan gula. Minuman kemasan yang terlihat sehat, seperti jus buah, bisa mengandung lebih dari 5 sendok teh gula dalam satu botol kecil. Dan yang lebih mengejutkan, satu bungkus mie instan, 1 sendok saus sambal, atau bahkan 1 potong roti bisa menyumbang gula yang cukup untuk melebihi batas harian anak-anak. Tubuh kita tidak dirancang untuk memproses gula dalam jumlah besar setiap hari. Gula yang tidak digunakan sebagai energi akan disimpan sebagai lemak. Dan lemak ini, terutama di area perut, bisa memicu berbagai penyakit kronis. Anak-anak yang terbiasa makan makanan manis sejak kecil akan sulit lepas dari kebiasaan itu. Lidah mereka terbiasa dengan rasa manis, dan makanan sehat terasa tidak enak. Ini bukan sekadar soal selera, ini soal pembentukan pola makan jangka panjang. Sebagai orang tua, sebagai individu, kita perlu lebih cermat. Baca label. Perhatikan kandungan gula tersembunyi. Karena musuh terbesar bukan yang terlihat, tapi yang kita anggap aman. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan makan. Ketika sejak kecil mereka terbiasa dengan makanan manis, mulai dari susu kental manis, biskuit, hingga minuman kemasan, maka lidah mereka akan terbentuk untuk selalu mencari rasa manis. Tapi dampaknya tidak sesederhana itu. Konsumsi gula berlebih pada anak-anak bisa memicu obesitas sejak dini. Lemak menumpuk, bukan hanya di bawah kulit, tapi juga di sekitar organ vital. Ini bukan sekadar soal penampilan, tapi soal risiko kesehatan jangka panjang. Gula juga memengaruhi perilaku. Anak yang mengonsumsi gula tinggi cenderung mengalami lonjakan energi yang drastis, lalu tiba-tiba kelelahan. Mereka bisa menjadi hiperaktif, sulit fokus, dan mudah marah. Di sekolah, ini bisa mengganggu proses belajar dan interaksi sosial. Dan jangan lupakan gigi. Gula adalah makanan favorit bakteri di mulut. Ketika anak-anak sering mengonsumsi makanan manis tanpa kebiasaan menyikat gigi yang baik, maka kerusakan gigi menjadi tak terhindarkan. Gigi berlubang bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa memengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan bicara. Sebagai orang tua, kita punya peran besar. Bukan untuk melarang sepenuhnya, tapi untuk membentuk kebiasaan sehat sejak dini. Karena masa depan anak dimulai dari apa yang mereka konsumsi hari ini.
Pernahkah Anda melihat anak yang tiba-tiba sangat aktif, berlari ke sana kemari, lalu dalam waktu singkat menjadi lemas, rewel, dan sulit diajak bicara? Itu bukan sekadar mood swing. Itu adalah efek dari lonjakan gula dalam tubuh mereka. Ketika anak mengonsumsi makanan tinggi gula, kadar glukosa dalam darah naik dengan cepat. Tubuh merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Tapi penurunan yang terlalu cepat membuat tubuh kaget, dan muncullah rasa lelah, lapar lagi, bahkan emosi yang tidak stabil. Ini seperti naik roller coaster. Naik tajam, turun mendadak. Dan anak-anak belum punya kemampuan untuk mengelola perubahan emosi secepat itu. Akibatnya, mereka bisa menjadi mudah marah, menangis tanpa sebab, atau bahkan menarik diri. Efek ini tidak hanya terjadi sekali. Jika pola makan tinggi gula terus berlanjut, maka sistem regulasi energi dan emosi anak bisa terganggu dalam jangka panjang. Mereka menjadi lebih sulit fokus, lebih impulsif, dan lebih rentan terhadap gangguan perilaku. Sebagai orang dewasa, kita perlu memahami bahwa perilaku anak bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal nutrisi. Dengan mengurangi asupan gula dan menggantinya dengan makanan bernutrisi, kita membantu anak tumbuh dengan emosi yang lebih stabil dan tubuh yang lebih sehat. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Tubuh berubah, emosi naik turun, dan tekanan sosial semakin terasa. Di tengah semua itu, pola makan memainkan peran yang seringkali diabaikan, terutama konsumsi gula. Remaja cenderung mencari kenyamanan dalam makanan manis, bubble tea, minuman bersoda, snack kemasan, dan makanan cepat saji. Rasanya menyenangkan, harganya terjangkau, dan jadi bagian dari gaya hidup sosial. Tapi di balik itu, gula berlebih bisa memperparah masalah yang sudah mereka hadapi. Salah satunya adalah jerawat. Gula meningkatkan produksi insulin, yang memicu hormon androgen dan produksi sebum berlebih. Hasilnya, porinya tersumbat, kulit meradang, dan jerawat pun muncul. Bukan hanya di wajah, tapi juga di punggung dan dada. Selain itu, gula memengaruhi suasana hati. Lonjakan gula darah diikuti penurunan drastis bisa membuat remaja merasa gelisah, mudah tersinggung, bahkan depresi ringan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mood swing yang mereka alami bukan hanya karena hormon, tapi juga karena pola makan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bila Bapak dan Ibu dapat menekan tombol subscribe, like dan bagikan video ini untuk keluarga, sahabat dan rekan kerja, agar dapat membantu mencegah sejak dini. Dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar Bapak Ibu berasal dari daerah mana saja, agar saya bisa lebih memahami apakah kondisi ini hanya berlaku di sebagian wilayah di Indonesia atau di seluruh Indonesia. Dan di masa ketika mereka sedang membentuk citra diri, jerawat dan emosi yang tidak stabil bisa memengaruhi rasa percaya diri. Mereka menjadi lebih sensitif terhadap komentar, lebih mudah menarik diri, dan lebih sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Sebagai orang tua dan pendidik, kita perlu mendampingi mereka, bukan dengan larangan keras, tapi dengan edukasi yang membangun. Karena ketika mereka memahami dampaknya, mereka bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Gula tidak hanya memengaruhi tubuh, tapi juga otak. Dan dampaknya bisa dirasakan di semua usia, terutama saat otak sedang aktif belajar dan berkembang. Ketika kita mengonsumsi gula berlebih, otak menerima sinyal dopamin yang mirip dengan efek zat adiktif. Kita merasa senang, puas, bahkan ketagihan. Tapi efek ini tidak bertahan lama. Otak mulai menuntut lebih banyak gula untuk mendapatkan rasa senang yang sama. Inilah awal dari pola konsumsi yang tidak sehat. Pada anak dan remaja, gula berlebih bisa mengganggu fungsi kognitif. Mereka menjadi lebih sulit fokus, daya ingat menurun, dan kemampuan berpikir kritis melemah. Di sekolah, ini bisa berdampak langsung pada prestasi akademik dan kemampuan menyerap informasi. Pada orang dewasa, gula bisa memicu kabut otak, perasaan seperti bingung, sulit konsentrasi, dan cepat lelah secara mental. Ini sering dianggap sebagai stres atau kurang tidur, padahal bisa jadi akibat pola makan yang tidak seimbang. Dan pada lansia, gula mempercepat penuaan otak.
Studi menunjukkan bahwa konsumsi gula tinggi dikaitkan dengan penurunan fungsi memori dan peningkatan risiko demensia. Otak menjadi kurang efisien, dan proses berpikir melambat. Otak adalah pusat kendali tubuh. Ia butuh nutrisi yang tepat untuk bekerja optimal. Gula boleh ada, tapi dalam jumlah yang wajar. Karena ketika otak sehat, hidup pun jadi lebih jernih. Di usia dewasa muda, kita merasa tubuh masih kuat, energi masih penuh, metabolisme masih cepat, dan penyakit terasa jauh. Tapi justru di masa inilah kebiasaan makan terbentuk, dan gula seringkali jadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Kopi susu di pagi hari, camilan manis di sela kerja, minuman bersoda saat makan siang, dessert sebagai penutup malam. Rasanya wajar, bahkan menyenangkan. Tapi tubuh kita tidak lupa. Gula yang masuk berlebih akan memicu lonjakan insulin berulang kali. Dan jika ini terus terjadi, tubuh mulai kehilangan sensitivitas terhadap insulin. Inilah awal dari resistensi insulin, jalan menuju diabetes tipe 2. Resistensi insulin bukan hanya soal kadar gula darah. Ia memengaruhi seluruh sistem metabolisme. Lemak lebih mudah menumpuk, terutama di area perut. Kolesterol mulai naik, tekanan darah ikut terpengaruh, dan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Yang lebih berbahaya, gejala awalnya sering tidak terasa. Kita tetap merasa sehat, tetap produktif, sampai suatu hari hasil cek kesehatan menunjukkan angka yang mengejutkan. Gula tidak langsung membuat kita sakit, tapi ia mengubah cara tubuh bekerja. Dan perubahan itu, jika tidak disadari sejak dini, bisa menjadi permanen. Lemak perut sering dianggap masalah estetika. Tapi sebenarnya, ia adalah salah satu indikator paling berbahaya dari gangguan metabolisme. Dan gula adalah salah satu penyebab utamanya. Ketika tubuh menerima gula berlebih, terutama dari minuman manis dan makanan olahan, ia tidak bisa langsung menggunakannya sebagai energi. Maka gula itu disimpan sebagai lemak. Dan lemak ini tidak hanya berada di bawah kulit, tapi juga di sekitar organ vital, jantung, hati, pankreas. Inilah yang disebut lemak visceral. Ia tidak terlihat dari luar, tapi sangat aktif secara biologis. Lemak ini melepaskan zat inflamasi yang bisa memicu penyakit jantung, diabetes, bahkan kanker. Lemak perut juga memengaruhi hormon. Ia bisa mengganggu keseimbangan hormon seks, meningkatkan risiko infertilitas, dan memperburuk sindrom metabolik. Pada pria, bisa memicu penurunan testosteron. Pada wanita, bisa memperparah gejala POS. Dan yang mengejutkan, Anda bisa terlihat kurus, tapi tetap memiliki lemak visceral tinggi. Karena ini bukan soal berat badan, tapi soal komposisi tubuh. Mengurangi gula adalah langkah pertama untuk mengurangi lemak perut. Bukan dengan diet ekstrim, tapi dengan kesadaran. Karena tubuh kita layak mendapatkan bahan bakar yang baik, bukan sekadar yang manis. Di usia lanjut, tubuh kita memang melambat. Tapi otak, ia tetap ingin aktif. Ia ingin mengingat, memahami, dan terhubung dengan dunia. Sayangnya, konsumsi gula berlebih bisa mempercepat proses penuaan otak, dan ini seringkali tidak disadari. Gula yang berlebihan dalam darah dapat merusak pembuluh darah kecil di otak. Aliran darah menjadi tidak optimal, dan sel-sel otak kekurangan nutrisi. Akibatnya, fungsi kognitif mulai menurun. Lansia menjadi lebih mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan lambat dalam respons. Studi menunjukkan bahwa konsumsi gula tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia dan Alzheimer. Ini bukan hanya soal lupa meletakkan kunci, tapi lupa nama anak, lupa jalan pulang, bahkan lupa siapa diri sendiri. Yang menyedihkan, banyak lansia merasa bahwa makanan manis adalah satu-satunya hiburan yang tersisa. Teh manis di sore hari, kue tradisional saat berkumpul, atau permen kecil sebagai teman waktu luang. Tapi kebiasaan ini, jika tidak dikendalikan, bisa mempercepat penurunan kualitas hidup. Sebagai keluarga, kita bisa membantu dengan mengganti camilan manis dengan buah segar, mengurangi gula dalam minuman, dan memberi edukasi dengan penuh kasih.
Karena menjaga otak lansia tetap tajam adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ketika kita bicara tentang tulang, yang terlintas biasanya adalah kalsium dan vitamin D, tapi tahukah Anda, gula juga punya peran dalam kesehatan tulang, dan sayangnya, bukan peran yang baik. Konsumsi gula berlebih dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh. Gula meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin, sehingga tulang kehilangan mineral penting yang membuatnya kuat dan padat. Pada anak-anak, ini bisa menghambat pertumbuhan tulang. Mereka mungkin terlihat aktif, tapi tulangnya rapuh dan mudah cedera. Pada lansia, gula mempercepat proses pengeroposan tulang atau osteoporosis. Tulang menjadi mudah retak, bahkan hanya karena jatuh ringan. Gula juga memicu peradangan kronis dalam tubuh. Dan peradangan ini bisa mengganggu aktivitas sel-sel pembentuk tulang. Akibatnya, regenerasi tulang melambat, dan kepadatan tulang menurun. Yang mengejutkan, banyak makanan manis yang kita konsumsi justru rendah nutrisi. Minuman bersoda, misalnya, mengandung fosfat tinggi yang bisa memperburuk kesehatan tulang jika dikonsumsi berlebihan. Menjaga tulang bukan hanya soal minum susu, tapi juga soal mengurangi gula, memperbanyak sayur, buah, dan aktivitas fisik. Karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang sehat di setiap usia. Sistem imun adalah benteng pertahanan tubuh. Ia bekerja tanpa henti, melawan virus, bakteri, dan zat asing yang masuk setiap hari. Tapi tahukah Anda, konsumsi gula berlebih bisa melemahkan benteng ini secara perlahan? Ketika kita mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi, sel darah putih, pasukan utama sistem imun, menjadi kurang efektif dalam membunuh patogen. Dalam waktu sekitar 5 jam setelah mengonsumsi makanan manis, kemampuan sel imun bisa turun hingga 40%. Artinya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Flu lebih mudah menyerang. Luka lebih lama sembuh. Dan tubuh lebih sering merasa lelah, bahkan tanpa aktivitas berat. Pada anak-anak, ini berarti lebih sering sakit di sekolah. Pada dewasa, produktivitas menurun. Dan pada lansia, risiko komplikasi dari penyakit ringan menjadi lebih besar. Gula juga memicu peradangan kronis. Peradangan ini membuat sistem imun sibuk menghadapi ancaman internal, sehingga kurang responsif terhadap ancaman eksternal. Akibatnya, tubuh seperti kehabisan tenaga untuk melawan penyakit. Menjaga sistem imun bukan hanya soal vitamin C atau tidur cukup, tapi juga soal mengurangi gula harian. Karena tubuh yang kuat dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Kanker adalah penyakit yang kompleks. Banyak faktor yang memengaruhinya. Genetik, lingkungan, gaya hidup. Tapi satu hal yang mulai banyak diteliti adalah hubungan antara gula dan pertumbuhan sel kanker. Sel kanker membutuhkan energi untuk berkembang. Dan salah satu sumber energi tercepat adalah glukosa, gula darah. Studi menunjukkan bahwa sel kanker memiliki kemampuan menyerap glukosa lebih tinggi dibandingkan sel normal. Artinya, gula berlebih bisa menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan kanker. Ini bukan berarti gula langsung menyebabkan kanker. Tapi dalam tubuh yang sudah memiliki sel abnormal, pola makan tinggi gula bisa mempercepat perkembangannya. Selain itu, gula memicu peradangan dan resistensi insulin. Dua kondisi yang menciptakan lingkungan ideal bagi sel kanker untuk tumbuh. Beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara dan kanker usus, menunjukkan korelasi kuat dengan pola makan tinggi gula dan rendah serat. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak makanan manis yang kita konsumsi justru rendah nutrisi. Mereka tidak memberi tubuh alat untuk melawan penyakit, hanya memberi beban tambahan. Mencegah kanker bukan hanya soal deteksi dini, tapi juga soal membentuk lingkungan tubuh yang tidak ramah bagi sel abnormal. Dan itu dimulai dari mengurangi gula, memperbanyak serat, dan memilih makanan yang memberi kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kita bicara tentang kesehatan mental, yang sering terlintas adalah stres, tekanan hidup, atau trauma masa lalu. Tapi tahukah Anda, pola makan, terutama konsumsi gula, juga punya pengaruh besar terhadap suasana hati dan kestabilan emosi? Gula memang memberi rasa senang sesaat. Ia memicu pelepasan dopamin di otak,
hormon yang membuat kita merasa puas dan nyaman. Tapi efek ini cepat berlalu. Dan ketika kadar gula darah turun, suasana hati ikut jatuh. Kita merasa gelisah, mudah tersinggung, bahkan sedih tanpa sebab. Ini bukan hanya soal mood swing. Konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Otak menjadi kurang responsif terhadap sinyal kebahagiaan alami. Kita jadi lebih bergantung pada makanan manis untuk merasa baik-baik saja. Pada anak dan remaja, ini bisa memengaruhi perkembangan emosional. Mereka menjadi lebih impulsif, sulit mengelola stres, dan lebih rentan terhadap gangguan perilaku. Pada dewasa, produktivitas menurun, hubungan sosial terganggu, dan rasa lelah mental semakin sering muncul. Yang menyedihkan, banyak orang tidak menyadari bahwa pola makan mereka memperburuk kondisi mental. Mereka mencari solusi di luar, padahal jawabannya bisa dimulai dari dalam, dari apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan kebahagiaan. Justru sebaliknya. Kita memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk menemukan keseimbangan yang lebih sehat dan lebih tahan lama. Banyak orang berpikir kecanduan hanya terjadi pada narkoba atau alkohol. Tapi gula juga bisa membuat kita kecanduan. Dan yang lebih berbahaya, kecanduan ini seringkali tidak disadari. Ketika kita mengonsumsi gula, otak melepaskan dopamin, hormon yang memberi rasa senang. Semakin sering kita makan makanan manis, semakin tinggi ambang rasa senang yang dibutuhkan. Akibatnya, kita butuh lebih banyak gula untuk merasa puas. Inilah pola kecanduan. Gejalanya bisa terlihat dari kebiasaan kecil. Sulit berhenti makan camilan manis, merasa tidak lengkap tanpa dessert, atau merasa gelisah jika tidak minum kopi manis di pagi hari. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi sinyal bahwa tubuh dan otak sudah terbiasa dengan gula sebagai sumber kenyamanan. Kecanduan gula juga memengaruhi keputusan kita. Kita cenderung memilih makanan cepat saji, mengabaikan rasa lapar sejati, dan sulit menikmati makanan sehat. Bahkan saat tahu dampaknya, kita tetap mengulang pola yang sama. Yang lebih memprihatinkan, kecanduan ini bisa dimulai sejak kecil. Anak-anak yang terbiasa diberi hadiah berupa permen atau es krim akan mengasosiasikan rasa senang dengan makanan manis. Dan pola ini terbawa hingga dewasa. Melepaskan diri dari kecanduan gula bukan soal disiplin semata, tapi soal membentuk ulang hubungan kita dengan makanan. Dengan kesadaran, edukasi, dan dukungan, kita bisa kembali menikmati rasa manis, tanpa terikat olehnya. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Saat kita tidur, otak merapikan ingatan, hormon dipulihkan, dan sistem imun diperkuat. Tapi gula bisa mengganggu proses penting ini, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Konsumsi gula berlebih, terutama menjelang malam, bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Gula meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang membuat kita sulit rileks. Akibatnya, kita butuh waktu lebih lama untuk tertidur, dan kualitas tidur pun menurun. Selain itu, lonjakan gula darah di malam hari bisa memicu terbangun mendadak. Tubuh merasa gelisah, jantung berdebar, atau bahkan lapar di tengah malam. Ini bukan mimpi buruk, ini metabolisme yang terganggu. Pada anak-anak, tidur yang tidak nyenyak bisa memengaruhi pertumbuhan dan konsentrasi. Pada dewasa, produktivitas menurun, emosi tidak stabil, dan tubuh terasa lelah sepanjang hari. Pada lansia, gangguan tidur bisa memperburuk risiko demensia dan penyakit jantung. Ironisnya, banyak orang mengonsumsi makanan manis sebagai penutup hari, seperti teh manis, kue, atau camilan ringan. Padahal, kebiasaan ini justru membuat tubuh sulit masuk ke fase tidur yang dalam dan restoratif. Tidur yang berkualitas dimulai dari pola makan yang bijak. Mengurangi gula di malam hari, memperbanyak air putih, dan memilih camilan sehat bisa membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat dan bangun dengan segar. Kulit adalah cermin dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Ia menunjukkan kesehatan, usia, dan gaya hidup kita. Dan gula punya dampak besar terhadap bagaimana kulit kita terlihat dan terasa.
Ketika kita mengonsumsi gula berlebih, tubuh mengalami proses yang disebut glikasi. Gula berikatan dengan protein, termasuk kolagen dan elastin, dua komponen utama yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Ikatan ini merusak struktur protein, membuat kulit menjadi kusam, kendur, dan mudah berkeriput. Gula juga memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan ini bisa memperparah kondisi kulit seperti jerawat, eksim, dan rosacea. Kulit menjadi lebih sensitif, mudah merah, dan sulit pulih dari iritasi. Pada remaja, ini berarti jerawat yang tidak kunjung sembuh. Pada dewasa, kulit mulai kehilangan kilau alami. Dan pada lansia, kerutan muncul lebih cepat dari seharusnya. Yang sering tidak disadari, banyak produk kecantikan tidak bisa mengimbangi efek buruk dari pola makan tinggi gula. Kita bisa memakai serum terbaik, tapi jika tubuh terus mengalami glikasi, hasilnya tetap tidak optimal. Kulit yang sehat dimulai dari dalam. Dengan mengurangi gula, memperbanyak antioksidan dari buah dan sayur, serta menjaga hidrasi, kita memberi kulit kesempatan untuk bersinar alami, tanpa harus bergantung pada kosmetik. Senyum adalah ekspresi kebahagiaan. Tapi di balik senyum yang manis, bisa tersembunyi kerusakan yang pelan-pelan mengikis kepercayaan diri, kerusakan gigi akibat gula. Gula adalah makanan favorit bakteri di mulut. Ketika kita mengonsumsi makanan manis, bakteri memfermentasi gula dan menghasilkan asam. Asam inilah yang menyerang enamel gigi, lapisan pelindung terluar yang menjaga gigi tetap kuat dan putih. Setiap kali kita makan atau minum sesuatu yang manis, proses ini terjadi. Dan jika tidak dibersihkan dengan baik, enamel mulai terkikis. Gigi menjadi sensitif, berlubang, bahkan bisa infeksi hingga ke akar. Anak-anak sangat rentan. Mereka belum punya kebiasaan menyikat gigi yang konsisten, dan seringkali diberi camilan manis sebagai hadiah atau hiburan. Gigi susu yang rusak bisa memengaruhi pertumbuhan gigi permanen, bahkan bentuk rahang. Pada dewasa, kerusakan gigi bisa memengaruhi kemampuan bicara, makan, dan tentu saja rasa percaya diri. Senyum jadi ditahan, interaksi sosial terganggu, dan biaya perawatan gigi pun meningkat. Yang sering dilupakan, minuman manis seperti teh kemasan, kopi susu, atau soda juga berkontribusi besar. Gula cair menyebar ke seluruh rongga mulut dan lebih sulit dibersihkan. Menjaga gigi bukan hanya soal menyikat 2 kali sehari, tapi juga soal mengurangi konsumsi gula, memilih camilan sehat, dan rutin memeriksakan gigi. Karena senyum yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Setelah semua yang kita pelajari, mungkin muncul pertanyaan, apakah hidup tanpa gula berarti hidup tanpa kenikmatan? Jawabannya, tentu tidak. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa. Justru, ini adalah kesempatan untuk mengenal kembali rasa alami dari makanan. Manis dari buah segar, gurih dari rempah, dan segar dari sayuran. Semuanya bisa memberi kepuasan yang lebih tahan lama. Langkah pertama adalah kesadaran. Mulailah dengan membaca label makanan. Perhatikan kandungan gula tersembunyi, glukosa, fruktosa, sirup jagung, maltosa. Semakin kita tahu, semakin kita bisa memilih. Langkah kedua adalah mengganti. Ganti minuman manis dengan air putih atau infused water. Ganti camilan manis dengan buah, kacang, atau yogurt tanpa tambahan gula. Ganti kebiasaan memberi hadiah makanan dengan aktivitas menyenangkan. Langkah ketiga adalah membentuk kebiasaan baru. Lidah kita bisa beradaptasi. Semakin sering kita mengurangi gula, semakin peka kita terhadap rasa manis alami. Dan tubuh pun akan memberi respons positif. Lebih bertenaga, lebih stabil secara emosi, dan lebih sehat secara keseluruhan. Ini bukan soal larangan, tapi soal pilihan. Pilihan untuk hidup lebih sadar, lebih sehat, dan tetap menikmati setiap rasa, tanpa harus bergantung pada yang manis berlebihan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan mengurangi gula bukan soal revolusi, tapi soal kebiasaan yang dibentuk perlahan, konsisten, dan penuh kesadaran. Langkah pertama, baca label makanan. Jangan hanya lihat kalori, perhatikan kandungan gula tambahan.
Nama-nama seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, sirup jagung, dan maltosa seringkali menyamar di balik kemasan yang tampak sehat. Langkah kedua, hindari minuman manis. Air putih adalah pilihan terbaik. Jika ingin rasa, tambahkan potongan buah atau daun mint. Minuman manis adalah sumber gula terbesar yang sering tidak kita sadari. Langkah ketiga, biasakan makan buah utuh, bukan jus. Buah mengandung serat yang memperlambat penyerapan gula. Jus, apalagi yang dikemas, seringkali kehilangan serat dan ditambah gula. Langkah keempat, edukasi anak sejak dini. Jangan jadikan makanan manis sebagai hadiah. Ajarkan bahwa rasa manis alami dari buah jauh lebih baik daripada permen atau kue. Langkah kelima, buat lingkungan yang mendukung. Simpan camilan sehat di rumah. Kurangi stok makanan manis. Ajak keluarga untuk membuat perubahan bersama. Dan yang terpenting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Perubahan butuh waktu. Nikmati prosesnya. Karena setiap sendok gula yang kita kurangi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Gula bukan musuh. Ia adalah bagian dari hidup, bagian dari budaya, dan bagian dari kenikmatan. Tapi seperti semua hal indah, ia perlu batas. Ketika kita tahu dampaknya, kita bisa memilih dengan lebih bijak. Kita bisa menikmati rasa manis tanpa harus membayar mahal dengan kesehatan. Kita bisa membentuk generasi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih sehat. Dari anak kecil yang baru belajar makan, hingga lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri, semua berhak atas tubuh yang sehat. Dan itu dimulai dari apa yang kita konsumsi hari ini. Mari kita ubah cara kita melihat gula. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai kesadaran. Karena hidup yang sehat bukan soal larangan, tapi soal keseimbangan. Dan keseimbangan itu bisa dimulai sekarang, dari dapur kita, dari meja makan kita, dari hati kita.